Gak nyangka, bukan soal aksinya, tapi soal reaksinya. Di tengah lini masa yang gak pernah tidur, nama Fajar Sadboy kembali jadi bahan perbincangan. Kali ini bukan karena kisah patah hati yang dulu viral, tapi karena potongan video yang bikin publik terbelah dua. Dalam sebuah podcast, Fajar terlihat menerima perlakuan tak terduga dari komika Indra Frimawan. Adegan itu cepat menyebar, dipotong, diulang, dikomentari. Ada yang menganggap itu sekadar gimmick komedi, ada juga yang menilai sudah kelewatan. Tapi yang bikin banyak orang benar-benar terkejut, justru bukan aksinya, melainkan sikap Fajar. Di saat warganet sibuk berdebat soal etika, ada satu sosok yang langsung mencari tahu dari sumbernya. Amanda Manopo, yang selama ini dikenal dekat dengan Fajar seperti kakak sendiri, ikut memantau dari jauh. Meski sedang berada di luar negeri, Amanda menyempatkan diri live di TikTok dan bertanya langsung, bukan ingin memperkeruh, tapi ingin tahu kondisi Fajar sebenarnya. Fajar, aku mau nanya tuh, banyak yang nanya tuh, Fajar diludahin beneran? Oh, ludah siapa? Diludahin sama nomor Kak Indra. Yang mana, Kak? Nggak tahu itu. Aku sih lihat, tapi nggak tahu itu video lama apa baru. Yang mana? Kata-kata Dia aja nggak paham. Jangan lupa ngopi. Cerita dulu, itu iya katanya kamu itu datang ke podcast sama podcast. Jadi pas terus ada namanya Rakira. Katanya kamu diludahin beneran. Oh, yang sama Abang Indra. Mereka baik banget kok sama aku. Maksudnya enggak apa, kan itu kan bercanda juga kan, beliau kan komedian kan. Terus aku juga kan komedian kan. Mungkin kalau dari aku mungkin karena salah aku ya. Ya apapun itu juga udah lewat juga. Bercanda. Di titik ini, banyak orang terdiam. Saat publik panas, Fajar justru memilih dingin. Video yang viral itu salah satunya berasal dari podcast Close the Door. Obrolannya awalnya santai. Fajar ditanya soal host favorit dari berbagai podcast yang pernah ia datangi. Siapa? Sebenarnya semuanya ya. Semuanya apa? Favorit lu? Iya, semuanya favorit aku. Gak ada yang terkecuali. Semuanya aku suka. Belum tentu favorit tamunya lu sih, buat mereka sih. Di Yang Frimawan, logika? Di logika? Iya, favorit juga. Favorit juga? Gue enggak ngerasa kayak gitu. Ya no problem, itu mah urusan dia. Urusan aku cuma memfavoritkan seseorang. Dia gak suka, no problem, dia suka. Indra menimpali dengan gaya khasnya. Ia mengibaratkan, kalau semua disebut spesial, berarti nggak ada yang benar-benar istimewa. Analogi martabak spesial pun muncul. Percakapan sedikit melebar. Kalau martabak telur, isinya martabak telur yang apa spesial? Nggak spesial berarti. Harus ada yang favorit, harus ada yang spesial. Kita habis bahas favorit nih. Ini bukan martabak, nggak masuk martabak ya. Oke. Paham gak? Oke, salah gue. Oke. Dan disitulah momen yang jadi perdebatan itu terjadi. Seenggak, ente nggak salah. Soalnya salah di Liverpool. Iya, pemain bola. Iya, kan kalau pemain bokap kan ada bokap-bokap gitu loh. Bukan cuma di situ. Potongan lain dari podcast Logic yang dipandu Indra beberapa bulan sebelumnya juga kembali diangkat netizen. Karena ada adegan serupa. Sama aja. Hah? Cowok kan pria. Kalau cewek itu apa? Tria. Kriteria. Bagi penggemar komedi absurd, gaya seperti itu memang dikenal sebagai kejutan tak terduga. Tapi bagi banyak orang Indonesia yang menjunjung sopan santun, adegan tersebut terasa sensitif. Komentar pun bermunculan. Bercanda boleh, tapi etika dijaga. Settingan atau bukan, tetap aja nggak pantas. Perdebatan ini akhirnya melebar. Bukan cuma soal siapa benar atau salah,
tapi soal batas komedi di era digital. Kalau saya perhatikan kedua orang ini memang memberikan pertanyaan yang memang membuat Fajar Setboy menjadi blank. Ada yang berkomentar, habisnya Fajar ditanya lain jawab lain, akhirnya oleh si IF. Harusnya kalau satu pertanyaan itu tidak dijawab oleh Fajar atau jawabannya berbelok, yang satunya harus menghidupkan karakternya Fajar, bukan sama-sama saling menyerang. Saya walaupun tidak terkenal seperti mereka, tapi saya adalah seorang penyiar radio. Gimana seorang pembawa acara harus benar-benar berperan menghidupkan karakter orang, bukan membuat orang menjadi blank seperti itu. Banyak orang yang berkomentar juga, kenapa Fajar nggak kabur saja dari podcast itu? Sini saya kasih paham, Fajar itu profesional dalam pekerjaan karena dia sadar bahwa dia itu dibayar. Terakhir yang buat saya nggak respect dengan konten tersebut, keduanya kabur meninggalkan Fajar tanpa harus pamit. Bagaimana pendapat kalian semua untuk dua orang ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Di dunia stand-up, garis antara satire, absurd, dan ofensif memang tipis. Komedian sering bermain di area abu-abu, tapi di sisi lain, platform digital ditonton jutaan orang. Potongan beberapa detik bisa jadi referensi perilaku. Dan di tengah semua itu, Fajar justru tampil sebagai sosok paling tenang. Ia nggak memperpanjang, nggak menyalahkan, nggak membakar situasi. Dukungan pun mengalir di kolom komentar. Banyak yang menilai Fajar sudah jauh lebih dewasa. Mungkin pengalaman hidup di bawah sorotan membuatnya belajar satu hal. Nggak semua hal harus dibalas dengan emosi. Peran Amanda di sini juga terasa penting. Ia tidak langsung menghakimi, tidak mengompori. Ia bertanya, memastikan, lalu menerima jawaban Fajar. Sikap yang sederhana, tapi berarti mendengar langsung dari orang yang mengalami kasus ini akhirnya membuka diskusi yang lebih luas. Apakah kejutan ekstrem akan jadi standar baru demi viralitas? Atau justru ini jadi pengingat bahwa kreativitas tetap punya batas? Jawabannya mungkin gak hitam putih, tapi satu hal yang jelas, di tengah kebisingan media sosial, sikap Fajar yang memilih tetap positif justru jadi sorotan paling kuat. Kadang, yang paling mengejutkan bukan tindakan orang lain, melainkan ketenangan kita saat menghadapinya.